Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Para pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan dan memastikan bahwa ibadah puasa kita ini telah benar sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang menjelaskan masalah puasa itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla ini maknanya taroji. Artinya apa? Bisa maksimal, bisa setengah maksimal, atau bisa sama sekali tidak maksimal, tapi tetap dianggap sah. Karena tujuan daripada kita melakukan puasa adalah agar kita semakin hatinya dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin tinggi tingkatan ibadah puasa yang kita lakukan, semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 234 menulis bahwasanya ada tingkatan-tingkatan puasa di sana. I'lam anna shoma salasatu darajatin, shomul umum wa shomul khusus wa shomu khususil khusus. Yang pertama puasanya orang umum. Yang kedua puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah puasanya orang yang sangat dikhususkan atau khususnya daripada kalimat khusus itu sendiri. Wa amma shomul umum, yang pertama adalah adapun orang yang disebut dengan orang yang berpuasa dengan tingkatan umum ini adalah yaitu fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah kama sabaqa tafsiluh. Yang pertama adalah orang yang ketika dia puasa hanya menahan makan, hanya menahan farjinya dari melakukan senggama dengan istrinya, hanya menahan diri dari minum tanpa kemudian melakukan hal yang lain. Ini adalah puasanya orang umum. Pada tingkatan ini adalah tingkatan paling rendah, tapi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa amma shaumul khusus. Adapun puasanya pada tingkatan yang khusus ini, marilah kita semuanya meningkatkan pada tingkatan ini. Dikatakan fahuwa kafus sam'i wal basar wal lisan. Dia tidak hanya menahan makan, menahan minum, tapi dia juga menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amali bih wal jahl falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa orang yang dia itu ketika berpuasa tidak meninggalkan ucapan yang buruk, tidak meninggalkan yaitu ghibah, tidak meninggalkan mengumpat orang lain, maka sungguh Allah nggak butuh dari apa yang telah dilakukannya, yaitu meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya puasa kita nggak dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah shaumul khusus. Maka marilah kita semuanya ketika berpuasa, mulut kita jaga, jangan sampai kita izinkan untuk menghibah orang lain. Jangan sampai kita izinkan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Mata kita jangan kita izinkan untuk melihat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah tentang orang yang menahan diri dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Somalia ada seorang ulama namanya Syekh Hasan Mashhad. Syekh Hasan Mashhad ini setiap malam karena kekhusyuan beliau setiap malam mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu ketika beliau pergi ke suatu tempat, tidak sengaja melihat ada wanita tidak menutup auratnya. Gara-gara dia melihat wanita tidak menutup auratnya, akhirnya dia lama tidak bisa mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah yang mulia dan wajah yang indah tersebut. Nah, kemudian dia beristighfar, bertobat, datang ke kota Madinah, minta ampun kepada Allah, sholat tobat. Barulah beliau kemudian baru bisa melihat wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita jaga mata kita, jaga mulut pendengaran kita dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah wa amma shaumu khususil khusus fahuwa shaumul qalb anil humum ad-diniyah wal afkar ad-dunyawiyah wal wa kaffuhu amma siwallah ta'ala
bil kulliyah. Adapun puasa yang ketiga, tingkatan paling tinggi adalah puasanya orang yang sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini kelak akan masuk surga paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia berpuasa? Mereka berpuasa selain meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan yaitu bersenggama dengan istri, tidak menghibah orang lain, tidak merendahkan orang lain, mereka juga meninggalkan berpikir terlalu berlebih tentang dunia. Mereka tidak berpikir nanti aku akan buka puasa apa. Kenapa? Yang dipikirkan adalah bagaimana hati saya itu istighol billah, menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Maimun bin Mahran, inna ahwana shaum tarka ta'am wasyarab. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu hendaknya tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja, tapi hendaknya dalam hatinya disibukkan dengan kalimat Allah, mulutnya disibukkan dengan membaca Al-Quran, kemudian sikapnya, tingkahnya, lakunya disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan paling mulia di antara orang-orang yang puasa, yaitu meninggalkan duniawi, kemudian lebih berpikir tentang akhirat dan memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mampu untuk mencapai tingkatan puasa paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.